Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita masih membahas bab 2 persamaan kuadrat. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat menyusun persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru dapat disusun dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu x kuadrat min dalam kurung x1 plus x2x plus dalam kurung x1 kali x2 sama dengan 0, di mana x1 plus x2 sama dengan min b per a dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 3 dan 4. Pertama, kalian harus mencari dulu hasil jumlah dari akar-akarnya, yaitu x1 plus x2. Di sini akarnya adalah negatif 3 dan 4, jadi hasilnya adalah 1. Kemudian kalian juga harus mencari hasil kali dari akar-akarnya, yaitu x1 kali x2 sama dengan akarnya adalah negatif 3 dan 4, jadi hasilnya adalah negatif 12. Kemudian nilai-nilai ini tadi kita substitusikan ke formulanya. Jadi x1 plus x2 itu adalah 1, kemudian x1 kali x2 adalah negatif 12. Sehingga di sini persamaannya adalah x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan x kuadrat plus 3x plus 2. Sama seperti contoh pertama, kita cari dulu hasil jumlah dari akar-akarnya, yaitu x1 plus x2, dimana rumusnya adalah min b per a, jadi hasilnya adalah negatif 3. Kemudian kita cari juga hasil kali akar-akarnya, yaitu x1 kali x2, dimana rumusnya adalah c per a, jadi di sini hasilnya adalah 2. Kemudian kita misalkan akar-akar persamaan baru itu adalah alfa dan beta, sehingga alfa sama dengan 3 kali x1 dan beta sama dengan 3 kali x2. Nah, kemudian kita cari hasil jumlah akar-akar kuadrat baru, yaitu berarti 3 kali x1 ditambah 3 kali x2, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa hasilnya adalah 3 dalam kurung x1 plus x2. Nah, x1 plus x2 ini sudah kita dapatkan di awal tadi, yaitu nilainya negatif 3, sehingga hasilnya adalah negatif 9. Kemudian untuk alfa kali beta berarti 3 kali x1 dikali 3x2, hasilnya adalah 9 kali x1 kali x2. x1 dan x2 sudah kita dapatkan di awal tadi, yaitu 2, sehingga hasilnya adalah 18. Kemudian hasil-hasil ini kita substitusikan ke formulanya. Karena di sini adalah akar-akarnya alfa dan beta, berarti rumusnya bisa kita tuliskan hasil jumlah di sini adalah alfa dan beta, kemudian hasil kalinya di sini adalah alfa dan beta. Sehingga alfa plus beta tadi hasilnya negatif 9. Kemudian alfa kali beta tadi adalah hasilnya 18, sehingga persamaannya adalah x kuadrat plus 9x plus 18 sama dengan 0. Sekarang perhatikan contoh 3. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan tanda dengan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6. Sama seperti contoh yang terdahulu, kita cari hasil jumlah akarnya, yaitu hasilnya adalah negatif 5. Kemudian kita cari hasil kali akarnya, hasilnya adalah 6. Kemudian kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru tadi dengan alfa dan beta,
Sehingga di sini alfa sama dengan negatif X1 dan beta sama dengan negatif X2. Lalu kita cari alfa plus beta. Jadi di sini alfa plus beta sama dengan negatif X1 ditambah dengan negatif X2. Kemudian ini bisa kita tulis menjadi negatif dalam kurung X1 plus X2. Nilai X1 dan plus X2 tadi sudah kita dapatkan yaitu negatif 5, sehingga hasilnya adalah positif 5. Jadi alfa plus betanya adalah positif 5. Kemudian kita cari alfa kali beta. Di sini berarti negatif X1 dikali negatif X2. Negatif kali negatif positif, berarti menjadi X1 kali X2. Nilai dari X1 kali X2 adalah tadi sudah kita temukan yaitu 6. Jadi alfa kali beta adalah 6. Lalu nilai-nilai ini kita substitusikan ke formulanya. Jadi di sini alfa plus betanya adalah 5, alfa kali betanya adalah 6, sehingga persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Sekarang perhatikan contoh 4. Susunlah suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan dengan akar-akar persamaan X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Di sini seperti pembahasan terdahulu, kita cari dulu hasil jumlah akar-akarnya. Nah, di sini hasilnya adalah negatif 3. Kemudian hasil kali akar-akarnya adalah negatif 10. Kemudian akar-akar persamaan kuadrat barunya kita misalkan dengan alfa dan beta. Sehingga alfa sama dengan 1/x1. Karena di sini akar-akar kuadrat barunya adalah berkebalikan dengan akar-akar kuadrat pada persamaan lama. Jadi di sini alfanya adalah 1/x1 dan betanya adalah 1/x2. Sehingga alfa plus beta sama dengan 1/x1 plus 1/x2. Kemudian untuk penjumlahan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan. Di sini kita samakan menjadi x1 kali x2, sehingga pembilangnya menjadi x2, kemudian di sini pembilangnya menjadi x1. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dijumlahkan, yaitu x1 plus x2 per x1 kali x2. Tadi sudah kita dapatkan hasil dari x1 plus x2 yaitu negatif 3, dan x1 kali x2 hasilnya adalah negatif 10. Jadi nilainya adalah 3/10. Kemudian untuk alfa kali beta berarti 1/x1 kali 1/x2. Di sini hasilnya adalah 1/x1 kali x2. Di sini x1 kali x2 nya adalah negatif 10. Jadi hasilnya adalah negatif 1/10. Kemudian nilai-nilai ini tadi sama seperti pembahasan terdahulu, kita substitusikan ke formulanya, yaitu alfa plus beta adalah 3/10, alfa kali betanya adalah negatif 10 sama dengan 0. Karena di sini mengandung pecahan, ya, kita akan menghilangkan penyebutnya, maka persamaan ini kita kali dengan 10. Jadi x kuadrat kita kalikan dengan 10 menjadi 10x kuadrat. 3/10 kita kali 10 menjadi 3x. Kemudian negatif 1/10 dikali 10 menjadi negatif 1. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah 10x kuadrat min 3x min 1 sama dengan 0. Setelah kalian menyimak penjelasan tadi, silakan kalian mengerjakan soal latihan berikut. Terima kasih sudah menyimak video ini.
Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.